Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sugiran 1, Bapak Selamat SDPPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawan SD Negeri Sugiran 1, tak lupa anak-anakku, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang berdiri saya punya dan berkunjung kalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu semuanya, mari kita lantunkan sholawat terlebih dahulu, ya. Bisa membaca sholawat? Bisa? Bisa, siap? Nah, mari. Sholatullah
sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan bilang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Selamat pagi semuanya. Sudah kenyang? Jajannya sudah habis? Ya, perhatikan. Masih semangat? Coba dengarkan semangatnya. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Sudah siap mendengarkan Bu Guru? Kalau sudah siap, Bu Guru tolong semuanya tenang. Tidak ada yang rame. Ya, boleh yang saya gojek. Tutupnya dikunci. Siap? Siap? Tepuk diam. Diam, sedalam mulut. Tepuk diam. Tepuk diam. Semuanya diam. Bu Guru masih mendengarkan suara-suara. Sudah? Oke. Mulutnya dikunci ya. Nah, anak-anakku semuanya, pada hari ini kita dikumpulkan di ruang ini dalam rangka memperingati apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin dari anak-anak semuanya bertanya-tanya, kenapa kok Isra Mi'raj Nabi Muhammad harus diperingati? Ada yang tahu kenapa kok Isra Mi'raj Nabi Muhammad harus diperingati? Tahu? Oh, nah, perhatikan ya. Sebagai umat Islam sudah sepatutnya memperingati hari-hari besar dalam Islam. Salah satunya peringatan Isra Mi'raj. Nah, peringatan Isra Mi'raj ini sebagai bukti bahwa kita menghormati perjuangan Nabi Muhammad, menghargai peristiwa yang pernah dialami
ditempuh selama 1 bulan dengan mengendarai unta atau kuda. Akan tetapi ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menempuhnya dalam waktu berapa? Satu malam. Dari kendaraan yang super cepat yang disebut burung itu digambarkan sebagai kuda, seperti kuda yang memiliki sayap, memiliki ekor seperti burung merak. Nah, kalau kalian cari di Google burung, maka nanti yang keluar adalah kuda yang berwarna putih memiliki sayap. Itu adalah kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj. Kemudian pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diperintahkan untuk apa? Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika Nabi Muhammad naik dari langit 1 sampai ke 7 itu bertemu dengan para nabi, dan para nabi tersebut ketika bertemu dengan Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di langit 7, Nabi Muhammad diperintahkan langsung oleh Allah untuk melaksanakan sholat berapa kali? Ada Allah yang pertama kali diperintahkan sholat berapa kali? 50 kali dalam satu waktu atau dalam sehari semalam. Setelah mendapat perintah untuk sholat 50 kali, Nabi Muhammad dibawa ke 2 tempat oleh Allah, yaitu kemana dan kemana? Kemana dan kemana? Halo? Dengarkan ya. Ketika Nabi Muhammad berada di langit 7, Nabi pertama diperintahkan untuk sholat 50 kali. Kemudian Allah membawa Nabi Muhammad ke 2 tempat. Yang pertama adalah ke neraka. Kemana? Ya, Nabi Muhammad dibawa ke neraka, bertemu dengan malaikat. Malaikat siapa penjaga neraka? Malaikat siapa? Malaikat Malik. Ketika malaikat Malik membukakan pintu neraka, Nabi Muhammad melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentur-benturkan kepalanya sendiri ke batu. Kemudian kepalanya pecah, dia mengeluarkan darah dan meninggal. Kemudian dihidupkan oleh Allah lagi, kepalanya dibenturkan lagi, mengeluarkan darah, pecah dan meninggal. Begitu terus sampai sesuai dengan kehendak Allah. Kapan berhentinya? Itu sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Allah, apa yang terjadi? Kemudian Allah menjawab bahwa laki-laki dan perempuan tersebut selama hidup dunia tidak melaksanakan ibadah sholat. Tidak apa? Tidak melaksanakan ibadah sholat. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat ada seorang
Nabi Muhammad melihat banyak sungai-sungai mengalir. Sungainya mengalir apa? Mengalir apa? Mengalir air susu. Air susu putih, air susu coklat, kemudian ada air, ada sungai jus air pekat. Kemudian ada lagi. Pada saat itu Nabi Muhammad melihat pohon-pohon semuanya bergoyang-goyang karena terkena hembusan angin. Suaranya itu mengalahkan suara musik yang ada di dunia. Kemudian ada lagi, ya, pohon-pohon itu yang akarnya di atas, akarnya di atas. Kemudian ketika mau memetik buahnya, tidak usah memanggil Anda, ambil ya, boleh sang nenek-nenek ngambil buahnya. Itu dibantukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Sekarang diberikannya siswa-siswi SD Negeri 91, apakah sholatnya masih bolong-bolong? Pagi-pagi sholat subuh napa boten? Kalau tidak melaksanakan sholat tadi diapain? Apa? Kepalanya? Tidak dibetul-betulkan ke batu, kemudian mengeluarkan darah, pecah dan meninggal. Apa pengen seperti itu? Kalau tidak mau, berarti kita harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad berada di langit Sabtuju, Nabi Muhammad turun ke langit Sabtuan, bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, ada perintah apa dari Allah kepadamu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Dan Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada Allah, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Sholatnya sedino 50. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke langit Sabtuju, meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan keringanan. Turun lagi, ya, bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, mintalah keringanan lagi, karena umatmu masih tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Tidak hanya 1 atau 2 kali saja, Nabi Muhammad naik turun dari langit 7 dan langit 6, ya, berkali-kali. Akhirnya yang terakhir, ya, diperintahkan untuk melaksanakan sehari berapa kali? 5 kali. Nah, pada saat itu Nabi Musa masih berkata untuk meminta keringanan kepada Allah, tetapi Nabi Muhammad tidak mau karena malu
Masih mau mendengarkan? Masih mau mendengarkan? Masih, kalau masih tolong semuanya duduk. Ayo duduk. Yang di belakang silakan duduk. Tenang deh. Tenang deh, guru akan melanjutkan. Sholat hukumnya mau pecah? Wajib itu berarti harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Ya, ketika melaksanakan kita akan mendapat pahala, ketika tidak melaksanakan kita pasti akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian sholat juga termasuk tiang agama. Termasuk apa? Ya, sebagai tiang agama. Kita melaksanakan sholat, maka kita mendirikan agama kita. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka agama kita akan jatuh, akan runtuh. Agama kita agama apa? Islam. Agama Islam itu dibangun atas 5 dasar atau yang disebut dengan rukun Islam. Apakah rukun Islam yang pertama? Apakah rukun Islam yang pertama? Apakah rukun Islam yang kedua? Apa? Ketiga berpuasa, keempat berzakat, kelima naik haji bagi yang mampu. Ada berapa rukun Islam? Apakah rukun Islam yang pertama? Apakah rukun Islam yang kedua? Ketiga berpuasa, keempat kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, sekarang coba perhatikan. Coba perhatikan depan. Bu Guru membawa apa? Membawa apa? Penghapus. Ayo kita lihat ke depan. Penghapus ini diibaratkan sebagai agama kita, agama Islam. Tangannya Bu Guru, jari-jarinya Bu Guru ini ada 5, diibaratkan sebagai rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji. Coba lihat, Guru ngajar di sini. perhatikan ke depan. Tepat, Bu. Ayo mohon tenang. Mohon tenang. Tadi penghapus ini diibaratkan sebagai apa? Penghapus sebagai apa? Agama kita, agama Islam, jari-jarinya Bu Guru sebagai apa? Rukun Islam. Sekarang rukun Islam yang kelima. Apa rukun Islam yang kelima? Naik haji. Naik haji diperuntukkan bagi orang yang mampu. Orang yang benar-benar tidak mampu, maka tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Ketika perhatikan ke depan, ketika ibadah haji tidak dilaksanakan, jarinya Bu Guru yang kelingking Bu Guru lepas karena tidak melaksanakan. Apakah agama kita masih kuat? Masih. Sekarang yang keempat
Keburu lepas jari-jarinya. Jari-jari. Apakah masih kuat agama kita? Masih? Masih. Sekarang rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Puasa diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki halangan. Contohnya, orang yang sudah tua renta tidak kuat untuk berpuasa maka boleh tidak puasa. Ada orang yang sakit dia tidak kuat puasa maka boleh tidak puasa. Bagi ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui ketika tidak berpuasa karena tidak kuat boleh tidak puasa. Seorang wanita yang sedang haid, oh ya, itu tidak boleh untuk berpuasa. Ketika orang-orang tersebut tidak melaksanakan puasa, apakah masih kuat agamanya? Masih. Sekarang yang rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Sholat diperuntukkan bagi muslim laki-laki maupun perempuan dalam kondisi apapun, dalam suasana hati kita senang maupun susah, dalam keadaan kita punya uang maupun tidak punya uang, dalam keadaan kaya raya maupun miskin, harus tetap melaksanakan sholat. Ya, harus tetap melaksanakan sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat bagi orang yang beragama Islam. Ketika orang Islam tidak melaksanakan sholat, lihat ke depan. Agamanya masih kuat, agamanya masih berdiri. Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, maka agamanya akan jatuh, akan runtuh. Maka bagi anak-anakku semuanya yang sholatnya masih bolong-bolong, tolong diperbaiki, karena kita tahu bahwa sholat merupakan
Sekarang buku tanya, apakah anak-anak SD negeri Segian 1 khususnya kelas 4, 5, dan 6 memiliki nomor HP? Punya nomor HP? Punya. Nah, ketika kita ingin cerita dengan teman kita, pengen curhat dengan teman kita tapi tidak bertemu, bisa kirim pesan lewat WhatsApp misalnya, lewat nomor HP. Kalau nomor HP-nya salah atau tidak lengkap, apakah pesannya terkirim? Tidak. Allah juga memiliki nomor. Kalau kalian misalnya nomornya 792, kalau Allah nomornya 2 4 3. Dari mana? Dari mana? Dari rokaat sholat. Sholat itu adalah sarana kita bertemu dengan Allah. Pengen curhat kepada Allah, pengen cerita dengan Allah, itu bisa melalui sholat. Menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, kita harus berdoa. Mohon kepada Allah agar apa yang kita inginkan tercapai. Curhat kepada Allah apa yang sedang kita rasakan. Nah itu ya, ketika nomornya tadi 2, 4, 3 dan 4 tadi itu 1, kira-kira terkirim apa belum pesannya? Oh berarti si A harapannya benar-benar keinginannya tidak serius, mengingat adanya subuh sama zuhur misalnya, ya berarti si A yang tidak sholat benar-benar tidak serius untuk mencapai keinginannya. Semua harapan-harapan kita, keinginan kita curhatkan kepada Allah. Sholat merupakan sarana kita bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, maka kita bisa bercerita kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang sedang kamu alami. Nah, anak-anakku semuanya, ini dari peringatan Isra Mi'raj ini kita memperingati bahwa ada perintah bagi umat muslim yang melalui Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah sholat yang tadinya diperkirakan 50 kali dalam satu waktu menjadi 5. Nah, itu adalah keringanan dari Allah. Ketika sudah diberikan keringanan tidak jadi 50 kali, maka kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena sholat merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan anggota tubuh yang sempurna, sudah diberikan kesempatan untuk hidup, menikmati semua fasilitas yang Allah berikan, maka kita harus salah satunya dengan melaksanakan ibadah sholat. Sholat sehari semalam 5 kali, apa saja? Subuh, zuhur, ada waktunya sendiri-sendiri. Ketika azan itu sudah dikumandangkan
berdoa, tolong anak-anak yang belakang duduk yang rapi. Ayo gigih, duduknya tidak di atas meja, duduknya tidak di atas meja, nggih, di bawah. Ayo kita berdoa, memohon kepada Allah, nggih, dengan sikap yang rapi, duduk yang rapi. Ayo semuanya tenang dulu. Sebelum anak-anak tenang, Bu Guru tidak akan memulai. Mohon nanti anak-anak mengaminkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi